Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Guys, kompilasi kali ini kita akan ngobrolin soal kegigihan. Gigi sama gagal itu sepertinya tipis banget ya. Dan kita sendiri juga bisa melihat perbedaan yang tipis itu bedanya di mana. Kita bisa melihat orang gigih dan orang gagal. Orang gagal dia nggak bangun lagi ketika dia udah jatuh. Tapi orang gigih, berapa kali pun dia jatuh, gagal, dia akan terus bangun lagi dan mencoba lagi. Well, ceritanya itu udah banyak banget. Kayak misalnya Thomas Alva Edison sebelum dia menemukan light bulb atau lampu pertama kalinya. Berapa puluh ribu kali eksperimen yang dia gagal. Colonel Sanders, dia baru sukses di Kentucky Fried Chicken ketika di umur 65 tahun setelah katanya 1000 kali lebih gagal gitu kan. Dan Abraham Lincoln yang kalah di pemilu di Amerika Serikat gitu, dan sampai akhirnya itu 8 kali dia kalah dan sampai akhirnya dia berhasil menjadi presiden Amerika Serikat. Oprah Winfrey yang katanya ada televisi yang nolak dia karena mukanya nggak cocok untuk televisi. J.K. Rowling, skripnya Harry Potter tuh ditolak 12 kali sampai akhirnya ada penerbit yang mau menerbitkan Harry Potter di ke-13 kalinya gitu. Dan masih banyak lagi ya, Jack Ma yang ditolak kerjaan lebih dari 30 kali sampai akhirnya dia berhasil menciptakan Alibaba.com gitu. So many examples dari kegigihan atau perseverance atau grit gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Tapi yang pastinya kalau misalnya kalian ngerasa ada temen kalian yang butuh ngedengerin interview kita hari ini, kompilasi ini, yo share video ini. Apalagi khususnya bagi temen kalian yang baru aja menghadapi sebuah kegagalan. Atau mereka ngerasa, wah kayaknya udah deh. Jadi share video ini dan gue yakin banget lu nonton ini bukan kebetulan karena mungkin lu kenal seseorang, share ke dia sekarang juga. Dia akan mendapatkan harapan baru dari lu nge-share video ini ke dia. Alright, but for now, enjoy their interviews. Gue actually belum pernah nih nanya kayak gimana sih ceritanya ketika lu masuk entertainment dan maksudnya you know kayak tiba-tiba lu bisa sampai sekarang seorang Melanie Ricardo yang seperti ini gitu. Gue dari kecil selalu percaya bahwa gue itu akan masuk TV nih, gue tuh akan jadi artis. Karena gue selalu percaya, gak tahu gimana caranya. Padahal gue waktu kecil kayak anak laki banget yang kayak, lu yakin mau masuk TV? Tapi I always believe that, sama kayak Indra Bekti. Dan menurut gue, grit itu yang akhirnya drive me finally kepada garis akhir sampai gue sekarang jadi Melanie Ricardo yang sudah ada di TV. Grit tuh GRIT ya, bukan GREED. Grit, apa ketahanan. Iya. Jadi lu perseverance. Perseverance. Lu dihajar, dicelain orang, lu dikatain orang, lu segala macam deh, lu dilempar segala macam, lu terus lari gitu. Walaupun kadang-kadang lari lu melambat, lu sempat jatuh, tapi lu lari terus karena lu tahu tujuan lu bukan di situ, tujuan lu di sana. Gua sampai di TV pernah dimasukin ke dalam kerangkeng, apa namanya? Kerangkeng. Apa namanya? Aduh, pokoknya kayak kerangkeng kandang gede gitu, coy. Gue pernah dimasukin buat komedi, buat apa, gue nggak ngerti juga purpose-nya apa. I don't wanna mention. Pernah masuk ke situ. Terus gue di dalam tuh, gue ngapain di sini? Terus bapak gue nelpon, lu ngapain di situ? Lu tuh sarjana hukum, lu tuh cum laude, lu keluar, lu bisa jadi uang. Gue bilang, Pak nggak mau, gue mau conquer ini, industri ini. Nggak, lu ngapain gitu? Parah cuy, perjuangan gue mah parah banget untuk jadi sampai sekarang. Mungkin lu sekarang ini yang lagi nonton ya. Ya nggak mungkin lah orang kayak lu, pendidikan lu kayak gini, background lu seperti ini, fisik lu seperti ini atau apapun. Gak mungkin lu bisa mencapai impian yang lu mau gitu, yang lu cita-citakan. Lu bakal ngomong apa ke mereka? Dengan based on your story yang ternyata Melanie Ricardo sekarang ternyata bisa make it. Iya, fix your focus. Okay. Fokus lo tuh harus tepat. Seperti lo pengen pegang kamera, fokus lo mau kemana? Lo bikin ngeblur yang di belakang atau objek lo yang di depan. Karena ada so many noises nih. Banyak orang yang bilang lo bisa, lo gak bisa. Orang remehin lo dan sebagainya. Dan opportunity-nya juga di depan mata lo juga lo belum dapat kan gitu. Tapi fix your focus. Saat fokus lo bahwa lo yakin bahwa lo bisa, come on. Saat orang lain belum mampu dan belum melihat kemampuan lo,
Kalau lo sendiri ragu sama diri lo, you're not going anywhere, man. Tapi kalau orang lain belum lihat kemampuan lo, Melanie Ricardo tuh belum kelihatan gitu, the whole Melanie Ricardo. Tapi kalau gue sendiri nggak yakin ya gue nggak akan kemana-mana. Tapi saat gue yakin bahwa I can make it, orang lain bilang belum bisa, opportunity belum datang, gue terus lari sampai kesempatan itu datang. Dan menurut gue dalam hidup ini kita harus teamwork sama Tuhan. Gue ngerasa hidup lu pas lagi di awal itu ya emang sulit banget sih kayaknya ya. Gue sempet bacalah kisah kecil Atta Halilintar gitu kan. Lu putus sekolah, itu putus apa SMP? SMP aku. SMP, putus SMP dan akhirnya lu harus kerja gitu. Iya, aku lihat orang tua aku bekerja keras sampai ada yang jadi bapakku jadi tukang pos. Sempat berhasil, habis itu jatuh lagi. Jadi di situ aku udah bilang, wah adikku banyak, malah makin banyak nambah-nambah mulu ya kan. Iya, produktif. Produktif sekali ya. Di situ aku udah harus pikir, aku laki-laki, gak mungkin lah nyusahin orang tua. Jadi dari umur aku 13 tahun tuh aku udah gak, bener-bener tuh aku udah nyasilin uang sendiri. Bisnis pertama apa? 13 tahun dari SD. SD malahan? SD. Paling pertama apa? Lu jual apa ya? Aku jual SIM card. Sandwich sama yeah. SIM card. Ya sandwich di sekolah, tapi tetap nggak bisa bayar uang sekolah, jadi keluar jual SIM card di terminal-terminal tuh di Malaysia waktu itu. Muka aku mungkin hitam gitu, kebakar, gosong, bobo tas kemana-mana, nawarin ke turis-turis gitu kan. Seru sih. Habis itu pindah ke sini, aku belajar bikin blog untuk jualan-jualan online. Aku sempat dapetin omset pertama gede itu pas aku jualan handphone Cina. Iya. 1 miliar atau aku umur 13 tahun. Iya. Itu titik balik bisa beli DP buat mobil keluarga, bisa sewa rumah dari duit-duit itu. Nah, actually nyokap akhirnya ngeluarin satu buku dan buku itulah yang akhirnya sebuah opportunity di mana lo wah bisa gue YouTubein nih kita kan akhirnya jadi sebenarnya sebelum buku kita udah ada channel sih tapi nggak boom banget. Oke. Kita diundang di TV ya kita ngobrol kayaknya seru deh bikin cover kita jadi kalau diundang tuh nggak ngomong-ngomong doang bisa ada nyanyi-nyanyi bareng-bareng. Oh iya. Jadi family-nya lebih bagus nih kita nge-cover lagunya Maher Zain. Oke. One Big Family. Iya. Nah waktu cover lagu itu di YouTube heboh viral kemana-mana. Itu udah pakai Gen Halilintar tuh? Udah Gen Halilintar, diundang lah kemana-mana. Yang semua TV, semua apa ya kan. Nah padahal waktu aku lagi Gen Halilintar ini aku hidupnya tetap dari usaha-usaha yang lagi aku rintis. Gitu kayak aku bikin burger di pinggiran, bikin jualan cendol gitu-gitu. Aku suka aja bikin create something gitu. Iya. Nah waktu Gen Halilintar itu YouTube-nya udah mulai lagunya itu banyak, kita bikin challenge di YouTube. Nah waktu bikin challenge itu ternyata rame, bikin tipe-tipe. Tipe-tipe anak banyak, itu view-nya sampai ada yang 13 juta, ada yang 20 juta. Wah, gokil kan. Pada zaman itu loh ya? Pada zaman itu. Iya, wow. Nah dari situ, akhirnya Gen Halilintar menyentuh 1 juta subscriber. Iya. Nah pas 1 juta subscriber, akhirnya channelku kan terbengkalai. Iya. Channel siapa? Channelnya Atta Halilintar pribadi. Karena kan aku bikinnya juga udah lama, tapi videonya 1, 2, 3, 4, paling sebulan sekali gitu. Nah waktu aku bikin channel sendiri itu fokus. Karena waktu itu Gen Halilintar kalah sama channel-channel pribadi. Kataku, oh berarti keluarga walaupun kuat, susah ngalahin channel pribadi nih. Channel pribadi. Ada masalah nggak saat itu ketika lo cabut? Maksudnya bukan cabut ya, maksudnya kayak sorry guys, gue pengen fokus sama channel YouTube-nya Atta Halilintar. Ada lah pastilah dari adik-adik pasti kan. Bokap nyokap? Nyokap sih nggak terlalu masalah sih lebih sih. Ya aku orangnya memang Badung dari dulu. Maksudnya anomali sendiri lah. Iya. Jarang mengikuti kemauan keluarga itu aku. Oke. Jadi misalnya orang mau liburan ke sini, tahu-tahu aku maunya ke sini. Iya. Misalnya orang tiba-tiba lagi mau anak keluarga lagi mau bikin ini, aku mau bikin ini nih, ini bagus menurutku. Iya. Jadi ketika aku bikinnya bareng-bareng, misalnya berpecah pikiran sama adik-adikku, kadang-kadang nggak nyambung, nggak jadi. Jadi apa yang aku mau nggak jadi. Banyak juga yang gitu, tapi banyak juga yang mereka mau. Jadi dengan channelku ini ada pembuktian abang bisa loh, adik-adik juga ngikut, semua juga jadi bikin. Jadi ini, jadi bagus loh untuk semua dan memang awalnya nggak mudah karena kan itu udah biasa bersama. Tapi akhirnya semuanya kok saling support adik-adik. Uci Tapohan ini sebenarnya adalah kalau misalnya lu ngelihat profilnya, dia adalah seorang fashion influencer. So fashion influencer, fashion yang lu langsung ketika mikir kata-kata fashion, lu langsung mikirnya adalah catwalk model di mana dan lain-lain gitu ya. Tapi
how did you become a fashion influencer? Gue tuh mengawali karir pertama gue justru setelah gue lulus kuliah. Pekerjaan pertama gue adalah sebagai fashion editor loh. Oh my goodness. Di majalah. Oke. Wow. Jadi karena gue suka banget baca majalah dari kecil, gue suka banget ngeliat referensi fashion gitu. Dan nyokap gue sama nenek gue itu adalah dua orang yang juga menurunkan kegenitan berdandan ke gue. Jadi gue ngeliat contohnya mereka gitu kan. Nah, waktu di masa muda gue tuh sering banget nge-mix and matchin item-item yang punya nyokap gue sama nenek gue. Karena dulu-dulu tuh yang namanya fashion industry tuh baju atau fashion item tuh size-nya kan nggak banyak yang bisa meng-cater plus size. Jadi gue tuh harus ngakal-ngakalin. Gue terpaksa harus ngakal-ngakalin gimana caranya supaya tetap kelihatan keren. Karena size-nya nggak gampang dicari. Akhirnya gue tambahin aksesoris, gue mix and match segala macam, dan akhirnya gue terbiasa menjadi perempuan yang suka nge-mix and matchin sesuatu gitu. Nah, dan skill itu ternyata jadi kepake karena abis itu gue jadi dapat kesempatan jadi fashion stylist, abis itu gue jadi fashion editor gitu. Oke. Wow. Oke, dan dari fashion editor jadi lo udah dong lingkupnya, networknya udah fashion banget aja gitu. Jadi karena sering ada di area fashion industry, terus juga jadi kenal sama punya teman-teman banyak desainer, fashion designer, model apa segala macam gitu. Dan akhirnya ya udah karena gue emang udah ada di dalam situ, ketika ya itu kan keseharian gue ya gitu, ketika akhirnya itu disampaikan ke sosial media dan sekarang ada istilah influencer di macam-macam bidang. Ya salah satunya fashion, ya akhirnya bisa jadi mungkin orang menganggap gue juga fashion influencer. So, lu sebenarnya kayak pernah gak sih kayak sosok mau nyoba catwalk gitu? Lu pernah diajakin catwalk? Pernah diajakin catwalk? Kayaknya gue hampir setahun sekali deh jalan. Serius lah. Iya, karena akhirnya itu juga sih yang menurut gue akhirnya membuat gue percaya kalau emang lo punya satu mimpi atau satu goal, jangan melimitasi diri lo dari segi fisik atau kemampuan yang selama ini lo udah lihat contohnya. Karena bisa jadi lo punya jalan lain. Betul. Maksudnya kalau gue dibilangin kayak harus ikut audisi jadi model, ya nggak keterima nggak sih buat catwalk gitu kan? Tapi ternyata dengan karir gue yang gue bangun di styling, habis itu jadi nulis tentang fashion, kerja di majalah, terus jadi store fashion influencer gitu. Akhirnya gue dapet kesempatan catwalk itu sampai berapa kali, sampai tiap tahun, setiap JFW gue hampir jalan gitu. Gaya nggak sih? That's amazing. Tapi gue sangat bersyukur sih atas itu, dan itu juga satu hal yang kalau buat gue plot twist juga ya. Karena gue juga gak pernah nyangka gue bakal ada di scene fashion tuh di panggungnya. Di panggung catwalknya sendiri gitu. Tapi ternyata dikasih gue kesempatan Gila, itu. Ya, keren ya. Tahun 95, papaku meninggal. Jadi kita tuh abis lebaran kedua. Habis main ke salah satu rumah temennya papa yang udah kayak saudara sendiri. Gitu. Pulang dari situ kita kecelakaan sekeluarga. Kecelakaan mobil. Dan ya papaku meninggal di tempat gitu. Papaku meninggal. Yang nyetir siapa? Papa. Goodness. Mamaku kakinya dua-duanya hancur gitu, maksudnya beremuk patah, literally patah, remuk hancur. Kaki aku patah. Adek aku karena dia posisinya kepalanya di yang senderan tangan di tengah itu loh, kalau dia kakinya di jendela, jadi dia gelinding doang. Dia gelinding lebam-lebam aja. Jadi itu aku dan mama 3 minggu di rumah sakit. Apa-apaku tuh karena meninggal di tempat. Seingat aku dia dibawa ke rumah sakit Cipto. Aku di rumah sakit UKI sama mama. Gitu. Nah terus aku gak tahu kalau ternyata papaku tuh udah gak ada. Sampai akhirnya beberapa hari sebelum kita keluar dari rumah sakit, mamaku tuh bilang, Gina harus kuat ya, dan Gina gak boleh nangis gitu. Terus aku bilang, emang kenapa gitu? Iya, Gina udah gak punya papa udah gak ada. Wah itu aku bener-bener teriak kayak, gak mungkin gitu. Jadi dulu ya karena aku sedekat itu sama papaku. Dan bahkan aku gak ngeliat jenazah papaku. Kan kita di rumah sakit 3 minggu gitu kan, gak bisa kemana-mana gitu. Jadi kayak sesedih itu waktu itu gitu. Setelah papa meninggal, kita puji Tuhan baik banget. Kayak waktu papaku masih hidup, dia kerja di salah satu perusahaan asing. Dan dia accountant gitu kan di perusahaan itu. Dan selama 10 tahun,
hidup aku dan keluarga aku tuh disupport sama kantornya papaku. Wow. Yes. 10 tahun. 10 years, 95 sampai 2005. Jadi tuh benar-benar semua dihitung sampai adik aku lulus SMA. Ya God's provide banget gitu. Terus singkat cerita tahun 2000 awal, aku lupa pastinya 2000 berapa, mamaku nikah lagi. Nikah lagi dan akhirnya aku punya adik tiri satu. Tahun 2002 adikku yang paling kecil lahir. Lu sendiri kayak nggak apa-apa kalau misalnya nyokap lu nikah lagi saat Awalnya itu? awalnya enggak sama sekali gitu. Karena kayak aku ngerasa, ya posisi papaku tuh buat aku Nggak irreplaceable. tergantikan. Iya gitu, kayak nggak bisa gitu. Kayak dulu namanya anak kecil nggak punya kepikiran gimana-gimana ya. Secara kalau sekarang mungkin gue ngerti, iyalah mak gue juga perlu seseorang mungkin buat cerita setiap malam, buat ngomongin apa nih, mau apa gitu kan. Tapi ya dia orang yang baik juga gitu, papa tiriku orang yang baik juga gitu. Dan akhirnya tahun 2010 si papa tiriku juga meninggal gitu. Jadi meninggal di rumah. Jadi dia baru balik dari luar kota, itu aku bukain pintu paginya. Karena dulu kamar kita tuh kayak bener-bener cuma sebelahan, cuman kebatas sama AC yang dibagi dua gitu loh, bisa buat kamar sebelah dan kamar sebelahnya lagi. Aku denger si papa tiriku nih ngorok gitu. Tapi ini tuh kayak beda gitu, ngorok kenceng banget gitu. Aku pikir, oh dia capek banget kali. Gitu maksudnya karena jalur darat kan ke Jogja terus balik lagi gitu. Terus pas gak lama dari itu, mamaku teriak-teriak, Gina, Afi gitu. Afi adik aku yang tengah. Aku parno dong, kenapa nih mak gue pagi-pagi teriak-teriak gitu kan. Begitu keluar, ya aku ngelihat di tempat tidurnya mamaku tuh si papa tiriku udah kayak pipis di celana gitu dan kakinya udah pucet gitu kan, udah kayak bener-bener pucet, udah merem, udah ditepok-tepok, udah nggak bangun gitu. Bawa ke rumah sakit, ya udah nggak ada di rumah sebenarnya. Actually gue pengen nanya deh, kayak ketika bokap lu yang kedua meninggal, nyokap lu sendiri tuh gimana ngadepin hal tersebut? Dua laki-laki di dalam hidupnya yang telah memberikan dia anak juga gitu ya, meninggal. Dan ini yang kedua kalinya gitu. Like has she ever thought of it? Dia pernah curhat ke lu tentang itu. Dan lu sendiri gimana kehilangan dua orang ayah gitu basically kan. Satu ayah kandung, satu lagi ayah tiri. How do you handle it? Karena gue yakin banget yang lagi nonton sekarang ini mungkin ada yang baru aja mengalami kehilangan orang terdekatnya juga gitu di zaman pandemi ini. Jujur gak ada sih Kodan yang kayak dia ngomongin gimana, tapi I know pasti dia sangat sedih. Karena Terpukul dia seterpukul semurung itu. Ya the best thing yang aku bisa lakuin ya cuman berusaha untuk tetap bisa hibur dia gitu. Sebenarnya sih dulu aku tuh hubungan sama mama juga gak sebagus itu gitu. Jadi kayak ya kita kayak teman, benar kita kayak teman. Dulu sebelum ayah meninggal atau setelah ayah meninggal? Dulu sebelum aku repent. Oke. Gitu. Jadi sebelum kamu tobat. Sebelum aku tobat, ya. ya. Jadi bener-bener kayak ngomong tuh seadanya aja sama mamaku. Jadi kayak untuk kita bisa ngomong tentang feelings itu agak aneh kalau di keluarga aku. Tapi ya aku bersyukur gitu. Maksudnya mungkin dari mamaku itulah aku juga mendapatkan karakter fighter, independen, itu mungkin ada di aku karena aku melihat dia gitu. Gimana dia tuh benar-benar terus berusaha bisa, ya udah move on, ini udah terjadi, ya gue harus move on, gue harus tetap jalanin hidup gue harus bikin strategi gimana caranya anak-anakku bisa tetap hidup, gue bisa tetap hidup, tetap bisa survive lah istilahnya kayak gitu sampai hari ini gitu. Yeah. How did it impact you mentally juga? Ya pasti terutama ke cowok. Ya. Oke. Ke cowok itu membuat aku jadi clingy banget. Jadi yang kayak takut kehilangan banget gitu. Kayak I would do anything buat pasanganku for you to stay with me. Maksudnya kayak jangan pergi dari gua, jangan maksudnya tinggalin gue kayak gitu. Jadi karena ya aku nggak punya daddy figure. Waktu jadi profesional, ya kita we're young and careless lah. Bahwa ngerasa punya income besar, terus cukup semuanya mulai invest di pasar modal. Dan karena kerjaan saya di pasar modal ya saya ngerti banget kan mengelola keuangan. Tapi who knows about the 1997 Asian financial crisis. Akhirnya di tahun 96 itu waktu bisnis kita bagus banget. Kebetulan naik terus saham, take a risk gitu terus
sebetulnya ayahnya beliau juga bilang, wah naik terus nih saham nih. Terus ya bagian daripada itu, Om kalau mau invest boleh juga. Akhirnya rumah keluarganya ini dijaminin untuk fasilitas investasi. Akhirnya kita invest, jebol semua. Nah disitulah yang kehilangan semua. Dan yang saya ngalamin pas ditelepon takut itu ya karena kita berhutang sama bank. Dan yang bikin repot itu adalah yang dijaminkan adalah aset keluarga. Terus kalau aset sendiri kayaknya kita nggak terlalu gimana banget. Tapi dan apalagi begitu ditagih kan mana. Waduh, itu benar-benar berat ya Non. Itu awal mula usaha karena saya tuh nggak percaya tadinya saya bisa jadi entrepreneur. Saya masih mencoba mencari lowongan kerja, tapi kan pas lagi krisis nggak dapet. Nah idenya Mpok Nur waktu itu kan dulu waktu saya jadi investment professional di Singapura banyak orang datang untuk menawarkan konsultasi keuangan dan segala macam. Kenapa nggak buat sendiri? Gitu. Itu yang Mpok Nur tadi jelaskan dan klien pertama saya juga dikenalkan oleh Mpok Nur, Jawa Post Group, Pak Dahlan Iskan yang udah jadi cerita sekarang kemana-mana. Awalnya menurut saya ya sangat sulit gitu karena kalau melihat di atas kertas ya, di atas kertas perusahaan properti menghadapi hutang yang cukup banyak dan berhadapan dengan 10 bank. Pada saat itu saya bilang sama Mbak Nur kelihatannya susah deh. Enggak, kamu pasti bisa. Dan dia terus dorong. Alhamdulillah setelah kita 3 bulan mendapatkan kepercayaan dari Pak Dahlan dan Jawa Post, kita berhasil melakukan restrukturisasi keuangan tersebut dan bilnya pertama itu kepada grupnya Pak Dahlan itu saya sampai sekarang masih keep to motivate me. Kalau lagi saya sempat down atau apa, itu saya lihat bahwa semua bermula dari ini gitu. Pada saat itu ya tahun 97 waktu saya udah lihat di screen kan semua it's a sea of red, semuanya saham jatuh, terus kita menjaminkan asetnya jadi istilahnya underwater gitu. Walaupun kita jual asetnya tetap berhutang gitu. Jadi saya ngerasain banget mantap makan tabungan sampai akhirnya kita harus jual aset. Nah itu saya nggak mau cerita karena satu merasa ini tanggung jawab saya sebagai suami. Nomor 2 saya nggak mau direcokin gitu dan saya nggak mau ngerepotin dia. Tapi ternyata itu yang salah kan, karena sebetulnya kalau kita diskusi siapa tahu dapat solusi. Angle yang berbeda. Dan ternyata solusinya jual cincin, jual cincin, jual macam-macam waktu itu kita jual-jualan. Jadi kita setelah mantap kita jadi mindset, makan hasil jual aset. Nah itu kita bisa berkembang dan di situ sebetulnya titik balik saya mulai discuss tentang apa yang saya alami secara terbuka sama Nur for the good and for the bad. Jadi dia tahu benar saya sama Nur berbeda. Nur dari keluarga pengusaha ngalamin up and down-nya. Saya kan dari keluarga profesional yang selalu steady, nggak pernah digaji terus lah. Iya, gitu. Digaji terus kan. Saya takut sekali dia bilang waktu itu, makanya saya bilang jangan ceraiin saya karena saya takut sekali dia bilang kamu selama ini nggak cerita, rumahnya udah disita gitu. Jadi saya takut banget gitu, tapi ternyata dia bisa nerima dan saya dikasih waktu 1,5 tahun. Dalam 1,5 tahun saya turn around, saya tebus surat tanahnya sampai akhirnya di tahun 2006 kita beli dari keluarga, terus kita bisa bangun rumah. Nah kita baru punya rumah itu baru tahun 2006 ya. Ya dari tahun 97 sampai 2006 itu ya kita kerja keras ngebangun landasan bisnis kita. That's amazing ya. What an amazing interview. Asli gue yang benar-benar kayak jadi semangat lagi dan gue gak takut lagi sama kegagalan sih. Tapi yang pastinya nih guys, 3 hal yang pengen gue ngomongin hari ini. Yang pertama, gimana orang bisa bilang kalau misalnya lu itu adalah orang gigih kalau lu nggak pernah merasakan kegagalan atau kegagalan berkali-kali gitu. Jadi kegagalan ini simpen dan habis itu coba bangun lagi sehingga suatu saat lu bisa bilang ke orang-orang kalau misalnya lu adalah orang gigih. Karena lu biarpun gagal, jatuh, tetap lu bangun lagi. Kedua, gue selalu percaya bahwa yang namanya
Kegagalan itu adalah fondasi dari kesuksesan. Iya dong. Ya gak sih? Gak mungkin sukses tanpa gagal. Alright. Dan yang terakhir, yang ketiga, gue selalu ngerasa bahwa yang namanya kegagalan dan kegigihan itu adalah sesuatu yang sangat spiritual. Well, ada yang pernah bilang ke gue juga gitu, bahwa ini ketika gue lagi ngerasa gagal banget di dalam hidup gue, Nabi Yusuf, dia mempunyai sebuah mimpi. Dan mimpi itu diberikan oleh Tuhan di dalam hidup dia. Dan dia ceritain ke saudara-saudara dia, sampai akhirnya dia mau dibunuh sama saudaranya sendiri. Tapi ketika dia mendapatkan atau menceritakan mimpi ke orang yang tepat, dia menjadi tangan kanan raja. It's amazing. Guys, hati-hati kepada siapa lo akan membagikan mimpi kalian. Karena banyak sekali dream killers di luar sana. Banyak sekali orang-orang yang merasa terancam dengan impian lo, dengan kehebatan lo, dengan kedahsyatan lo yang ada di dalam diri lo sekarang ini. Jadi banyak banget mungkin orang di sekitar kita yang tanpa mereka sadari justru ingin membunuh mimpi kita. Kalau misalnya lu ngerasa di hati lu bahwa mimpi ini dari Tuhan, ini adalah tujuan hidup lo. Yo, biarpun lu gagal, bangun lagi. Bangun lagi, dan bangun lagi. Oke? Dan yang lebih kerennya lagi nih, gue ngerasa ketika lu bangun lagi, lu mendapatkan kekuatan baru, dan lu akan merasakan yang namanya mukjizat dari Tuhan. Karena lu bangun lagi dan lu percaya bahwa mungkin kali ini gue bangun lagi bukan dengan kekuatan gue sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Itu dia kenapa gue ngerasa kegagalan dan kegigihan, there is something spiritual about it. Something spiritual. Lu gak akan bisa bangun sendiri tanpa kekuatan dari Tuhan soalnya. So again, kalau misalnya kalian ngerasa ada orang yang bakal tersemangati, mendapatkan harapan baru dari video ini, please share this video. Alright? Karena kita sebagai tetangga harus saling menyangga, bukan menyanggah.